Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 254, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Klub Martis. Farel menelepon berturut-turut, tetapi pihak lain tidak menjawab, dan akhirnya langsung mematikan ponselnya. Pada saat ini, dahinya bercucuran keringat. Salah satunya karena ibunya masih di tangan mereka. Kedua, karena obat bius yang digunakan pada jari tangan kirinya terpotong, pada saat ini, sangat kesakitan. Ketiga, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Messi tidak hanya tidak akan menyelamatkan ibunya, dan mungkin akan membunuhnya. Tidak bisa menghubungi pihak lain itu, saat ini Farel sangat panik. Bagaimana situasinya? Tanya Messi. Melihat dahi Farel penuh keringat, dia merasa bahwa Farel seharusnya sudah menelepon, dan dia juga percaya bahwa Farel tidak akan melakukan trik apapun di depannya. Kak Messi, pihak lain mungkin tahu bahwa sudah gagal, jadi langsung mematikan ponselnya, dan aku hanya punya telepon orang itu, kata Farel gemetar. Kamu rasa mereka mungkin berada di mana? Messi mengerutkan kening dan bertanya. Aku benaran tidak tahu. Raut wajah Farel berubah, dan dia berkata dengan sedikit ketakutan. Messi mengerutkan kening, tidak tahu di mana pihak lain berada, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memeriksa dengan perlahan, atau menunggu telepon pihak lain. Namun, bahkan seorang Tuan Gusti tidak bisa ditemukan, dan sekarang datang lagi seorang Sugiarto, yang benar-benar membuatnya sakit kepala. Sugiarto datang ke kota Yusoda, jika bukan tinggal di hotel, maka tinggal di sebuah villa yang dibelinya di sini. Jika dia tinggal di hotel, lebih mudah untuk memeriksanya. Jika dia membeli sebuah villa di sini, maka tidak mudah untuk memeriksanya. Rahman menganalisis, ini memang hal yang merepotkan. Kiem, terutama karena mereka berada dalam sisi gelap, dan kami berada di sisi terang, ini benar-benar tidak mudah untuk diperiksa, hanya menunggu mereka muncul lagi dan mengambil inisiatif untuk menghubungi kami. Messi mengangguk. Kurasa mereka mungkin tidak terburu-buru mengirim orang untuk membunuhku lagi setelah mereka melewatkan kesempatan ini. Aku hanya khawatir, mereka akan menyerang Agnes dan Luna dan menggunakan mereka untuk mengancamku, Rahman menganalisis. Dia baru saja menelepon Luna dan Rian, dan menyuruh mereka lebih berhati-hati. Sugiarto ingin menggunakannya untuk berurusan dengan mereka, ini juga termasuk sulit. Tidak peduli apakah itu Rian atau pengawal yang dia cari secara pribadi untuk Luna, dia masih sangat yakin dengan mereka. Namun, berpikir bahwa dia tidak melengkapi Rian dengan pistol, dia sedikit khawatir. Karena orang-orang Sugiarto semuanya memiliki pistol, ketika tidak ada pistol di tangan, Rian mungkin tidak dapat melindungi Agnes. Rahman memikirkan hal ini dan tiba-tiba panik. Dia merasa kesalahan kecilnya dapat menyebabkan bencana besar. Begitu dia mengeluarkan telepon dan hendak menelepon Rian, dan dia menerima telepon dari Rian. Melihat panggilan itu, hati Rahman membeku dan buru-buru menekan tombol jawab. Kak Rahman, aku minta maaf, aku tidak melindungi Agnes dengan baik. Suara Rian terdengar sedikit lemah, seperti orang sekarat dan akan mati kapan saja. Rahman terkejut dan dengan cepat bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku kena 2 tembakan, 1 tembakan di perut, masalahnya tidak terlalu besar, tapi tembakan lainnya menghantam dadaku, aku merasa tembakannya seperti mengena jantung. Rian belum selesai, dan napasnya terputus. Hati Rahman tenggelam, dan apa yang paling dikhawatirkannya terjadi. Raut wajahnya sangat buruk, bukan hanya karena terjadi masalah dengan Agnes, tetapi juga karena Rian mungkin dikorbankan karena itu. Apa yang terjadi? Tanya Messi mengerutkan kening.
Mereka menangkap putriku dan mungkin membunuh Rian, kata Rahman dengan suara berat. Sialan, si anjing Sugiarto, jika dia berani menyentuh keponakanku, aku akan membunuhnya dengan tanganku. Messi berkata dengan marah. Kak Messi, bagaimana kalau kita pergi ke taman kanak-kanak untuk melihat Kak Rian sekarang, kata Freddy. Tidak perlu, dari sini agak jauh dari taman kanak-kanak. Aku menelepon dan meminta rumah sakit di sana untuk melihat. Kami langsung pergi ke rumah sakit. Rahman berbalik dan berjalan keluar, sambil berjalan lalu menelepon ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, suruh saudara-saudara siap bertarung kapan saja. Rahman datang ke mobil dan berbalik berbicara pada Messi. Jika Sugiarto berani menyakiti Agnes bahkan sehelai rambut pun, bahkan jika dia dan keluarga Lebang sama-sama terluka, dia akan membuat Sugiarto Lebang tinggal di kota Yusoda selamanya. Aku tahu. Messi mengangguk, tidak perlu perkataan dari Rahman, dia juga tahu keseriusan situasi ini. Rahman hanya memiliki satu anak perempuan Agnes, sangat dia sayang, dia pasti mengerti suasana hati Rahman. Dia sudah memikirkannya. Jika Sugiarto benar-benar berani menyakiti Agnes, bahkan jika Rahman tidak melakukannya, dia juga akan membunuh Sugiarto dengan tangannya sendiri. Setelah masuk ke mobil, Rahman menelepon Luna dan memintanya untuk berhati-hati, tetapi tidak memberitahu dia apa yang terjadi pada Agnes. Setengah jam kemudian, Rahman dan yang lainnya tiba di rumah sakit rakyat, dan segera mencari kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit Pedro, bagaimana keadaan temanku? Rahman bertanya langsung. Kepala rumah sakit Pedro adalah orang paruh baya yang botak. Mereka mengenal satu sama lain karena sebelumnya Agnes dirawat di sini. Kemudian, setelah dia mewarisi harta keluarga, dia menyumbangkan sejumlah uang ke rumah sakit. Jadi dia menelepon dan kepala rumah sakit Pedro segera mengatur orang untuk pergi ke taman kanak-kanak dan menemukan Rian. Situasinya tidak terlalu baik, sepertinya telah mengenai jantung. Tetapi ketika dia tiba di rumah sakit, napasnya masih belum terputus. Aku telah mengatur dokter yang terbaik untuk mengoperasi dia. Semoga dia seorang yang berjantung kanan seperti legenda, kalau tidak peluang untuk bertahan hidup sangat kecil, kata kepala rumah sakit. Jantung kanan, Rahman dan yang lainnya tenggelam. Yang disebut orang yang berjantung kanan adalah bahwa jantungnya tumbuh di sebelah kanan rongga dada. Orang semacam itu mereka pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Semua organ orang ini tumbuh bertentangan dengan orang normal, dan jantungnya berada di sisi kanan, dan hatinya akan tumbuh di sisi kiri, menunjukkan pertumbuhan seperti cermin dengan orang normal. Namun, bahkan jika Rian adalah orang yang berjantung kanan, peluru mengenai dada kirinya, dan mungkin melukai hatinya, kalau tidak mungkin dia pingsan sebelum dia menyelesaikannya. Tetapi setidaknya itu lebih baik daripada kena jantung, masih ada kesempatan untuk menyembuhkan jika melukai hati, jika tertembak di jantung, maka dewa juga tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang operasi dan menunggu berita di luar? Melihat Rahman dan yang lainnya sedikit gugup, saran dari kepala rumah sakit. Baik, kalau begitu merepotkan kepala rumah sakit. Rahman mengangguk, dia hanya ingin tahu apakah Rian akan baik-baik saja, dan dia ingin mengetahui situasi Rian sesegera mungkin. Kalian ikut aku, kepala rumah sakit mengangguk dan membawa Rahman dan yang lainnya menuju ruang operasi. Ada 2 baris kursi yang disiapkan khusus untuk keluarga pasien di luar ruang operasi. Rahman dan yang lainnya memandang pintu ruang operasi dan kemudian duduk di atas kursi. Dengan suasana hati yang tegang, setelah menunggu lebih dari setengah jam, semua orang melihat pintu ruang operasi terbuka, dan kemudian beberapa dokter berjas putih keluar dari sana. Mereka semua terlihat lelah. Bersambung.